membuka acara FGD pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Anda Sri Rayu MPD MSI, yang kami hormati Bapak Justus selaku Supervisor PT Buma, dan Bapak Ibu peserta FGD pada sore hari ini. Kami sampaikan terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk mengikuti FGD pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ke acara yang kedua, yaitu sambutan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Justus, karena Bu Sri belum hadir, izinkan kami membacakan tata tertib atau aturan main dalam FGD pada sore hari ini. Judul Focus Group Discussion atau FGD, pengembangan model kelas industri dengan pendekatan kompetensi BIS training pada SMK oleh Doni Tri Prasetyo, mahasiswa S2 Pedagogi Universitas Muhammadiyah Malang, hari Rabu 10 Februari 2021. Aturan FGD ini adalah yang pertama, setiap peserta wajib mengisi presensi, nama dan asal sekolah pada kolom Q dan A. Yang kedua, mohon ditanggalkan semua status, jabatan, latar belakang, karena pada forum ini posisi peserta adalah sama. Yang ketiga, semua berhak menyampaikan ide, gagasan, dan kritik dan saran. Yang keempat, menjaga ketertiban selama FGD berlangsung. Melalui FGD ini, hasil yang diharapkan adalah satu, peserta pada pertemuan ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran, pendapat mengenai penelitian pengembangan tentang kelas industri. Yang kedua, informasi tentang pendapat ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian atau studi yang nantinya juga diharapkan akan bermanfaat bagi peningkatan pengembangan konsep kelas industri pada SMK. Yang ketiga, untuk itu melalui kegiatan diskusi, kami ingin mengetahui pendapat, pandangan, atau tanggapan dari peserta tentang konsep kelas industri pada SMK. Yang keempat, dalam hal ini tidak ada pendapat yang salah, oleh karena itu semua peserta punya kesempatan yang bebas untuk menyampaikan pendapat dan tanggapannya. Yang kelima, peserta boleh berbeda pendapat karena kami ingin memperoleh beragam pendapat, pandangan, dan tanggapan. Yang keenam, kami yakin peserta mempunyai pendapat tentang permasalahan ini. Demikian untuk tata tertib. Sebentar. Untuk tata tertib dalam FGD ini, Focus Group Discussion ini, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka forum ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga proses FGD bisa lancar sampai di akhir atau di. Alhamdulillah kita sudah bisa bergabung Bu Sri Rahayu, Ibu Pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Mohon Bu kiranya berkenan untuk memberikan sambutan dalam FGD ini kepada Bu Sri Rahayu, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf masuknya agak terlambat karena satu jaringan, yang kedua kebetulan ada kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah di Lawang. Terima kasih Bapak Ibu, yang ibunya ada enggak Pak ya? Ada Bu. Ada. Ya. Mohon maaf karena baru masuk jadi belum tahu pesertanya siapa saja. Nggih, ngapunten. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi dengan rahmat, nikmatnya yang luar biasa di masa kondisi pandemi. Kita masih bisa melaksanakan kegiatan aktivitas yang luar biasa. Ini saya diundang FGD oleh Pak Doni, oleh Mas Doni, dan walaupun mungkin sedikit, tadi saya masuk sempat mendengarkan luar biasa paparan dari Buma, yang ini juga bagian dari harapan Pak Wikan bahwa harus ada nikah massal dengan industri, dan luar biasa ketika hari ini ada dari PT Buma yang juga hadir dalam kegiatan fokus group discussion ini. Tentu pertama saya apresiasi dari kegiatan FGD. Mungkin ini baru satu-satunya FGD yang dilakukan oleh Kabupaten Malang. Mungkin kalaupun ada tidak melibatkan dari dinas di cabang dinas gitu, atau mungkin ada tapi dari SMA gitu. Dari SMK ini baru saya masih tahu dari Pak Doni ini, dan mudah-mudahan tentu dengan FGD ini harapannya kalau sekolah menengah kejuruan itu harus menikah dengan industri, harus melakukan kerjasama link and match dengan kemudian merapat dengan PT Buma, kemudian juga saya ini belum tahu sih paparannya. Kalau Mas Doni sudah memberikan paparan belum ya Pak Ju ya? Sebentar lagi Bu. Oh, belum gitu. Sebentar lagi. Setelah Gimana kabarnya Pak Doni ya? Mudah-mudahan semangat ya Pak Doni. Mudah-mudahan dari paparan ini saya juga akan terinspirasi karena kebetulan ini juga saya sedang benar-benar kepingin tahu bagaimana SMK yang selama ini dalam kerjasama sinkronisasi kurikulum, tapi ternyata sinkronisasinya hanya kaleng-kaleng, hanya abal-abal. Nah ini tentu kami dari mewakili dari Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang, cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, satu mengapresiasi, yang kedua mudah-mudahan kegiatan ini menjadi inspirasi untuk menginspirasi Bapak Ibu yang lain dalam peningkatan SDM, dalam kegiatan ke depan sering mengadakan FGD sehingga kita mendapatkan gambaran paparan bahwa kualitas di Kabupaten Malang ini juga tidak kalah gitu ya. Jadi kemarin kalau ada reskilling, upskilling itu benar-benar bisa dilihat dari sini, kerjasama harmonisasi antara industri dan sekolah, kemudian direspon oleh Bapak Ibu guru selaku sumber daya manusianya yang tentunya yang sangat berperan dalam kegiatan kerjasama industri, karena sekarang SMK dituntut khususnya untuk Dirjen Vokasi benar-benar melakukan kegiatan kerjasama industri, dan tentu industri yang digandeng juga bukan hanya industri-industri yang di lingkungan Kabupaten Malang atau Malang Raya, tapi tentu harapannya adalah industri-industri besar yang dengan kegiatan ke depan semakin dengan program-program Dirjen Vokasi semakin gencar kaitannya dengan kerjasama industri dan sekolah dan pendidikan vokasi, maka harapannya ke depan Kabupaten Malang ini benar-benar melaksanakan satu sinkronis penyelesaian kurikulum, kemudian peran dari dunia usaha dan dunia industri itu benar-benar terasa di sekolah. Karena mungkin kalau di SMK Negeri 1 Singosari nggak ada masalah karena kerjasamanya sampai tidak terhitung gitu. Kalau saya lihat di di data itu luar biasa kerjasamanya dengan dunia industri, sampai ada banner-banner kerjasama itu. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa di Kabupaten Malang itu yang benar-benar melaksanakan kerjasama industri, link and match yang sebenar-benarnya dengan dunia industri itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada itu hanya sebatas MOU. Jadi hanya yang penting MOU, setelah MOU selesai ya sudah gitu ya. Tidak ada bagaimana dunia industri itu benar-benar
memberikan gambaran, ada kuliah tamu memberikan gambaran nanti yang dibutuhkan itu seperti apa, rekrutmennya seperti apa, sehingga tidak 2 kali kerja. Dengan kerjasama yang harmonis ini, sekolah tahu, oh ternyata yang dibutuhkan ini, oh KD yang diajarkan itu yang nyambung dengan dunia industri ini, itu seperti ini. Sedangkan KD yang tidak dibutuhkan ya mungkin kita bisa menyeleksinya dengan tidak terlalu banyak memberikan kepada anak didik, peserta didik. Nah ini angin segar bagi kami tentunya dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Malang khususnya dengan adanya FGD, dan akhirnya saya sedikit tahu juga bagaimana ternyata Buma memberikan gambaran tadi. Mudah-mudahan nanti saya dapat materinya, itu luar biasa itu. Jadi kalau itu memang dilakukan, kalau itu memang benar-benar dilakukan oleh sekolah lain juga, kalau di Singosari mungkin saya enggak komentar, sudah luar biasa gitu. Cuman kalau di sekolah lain juga sama, dan Buma juga bisa masuk di sekolah lain yang juga sama memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan ke depan kualitas kerjasama pernikahan massal ini, maka tentunya ini menjadi bukti bahwa betapa kolaborasi harmonis itu terjadi antara dunia usaha dan dunia pendidikan vokasi, khususnya adalah sekolah menengah kejuruan. Dan kami aturkan terima kasih kepada Mas Doni dan pihak yang berada di pertemuan online ini atas undangannya. Salam dari Bapak Kepala Cabang Dinas. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dalam kegiatan FGD ini benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan. Amin. Dan Amin. seperti yang saya sampaikan tadi, bisa menginspirasi yang lain. Gitu Bapak dari saya, matur nuwun atas kesempatannya. Selamat melaksanakan fokus group discussion dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan mencapai kualitas yang diharapkan. Amin, amin, amin. Dari saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bu Sri Rahayu atas sambutannya dan juga motivasi-motivasi untuk kami, sekaligus harapan yang harus kami tangkap untuk bisa direalisasikan. Sekali lagi terima kasih Bu Sri. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan FGD oleh Pak Doni Tristio. Kepada Pak Doni kami alokasikan waktu 15 menit. Silakan Pak Doni. Ya, terima kasih Pak Dwi. Alhamdulillah yang kami hormati Bu Sri, Pak Sustus. Kami sampaikan salam Bu. Ini alhamdulillah sebenarnya mewakili Indonesia. Teman-teman yang kami undang ini, saya salam satu-satu aja. Pak Saifuddin, selamat sore, ini dari SMK 2 Bandung Bu. Yang Pak Herianto, luar biasa. Ya, Pak Herianto ini waka kurikulumnya SMK 1 Pungging. Selamat datang. Ya. Alhamdulillah. Lagi Pak Adi Septiadi, ini ada teman kita dari Kalimantan Bu. Ini kaprodinya di alat berat ya. Tabalong Bu, dari SMK Tabalong. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Geser lagi Pak Asep, ini senior saya Bu. Beliau dari Lampung, dari SMK 2 Lampung seingat saya lupa. Pak Asep Bu, ini orang Jawa yang merantau di Lampung. Masya Allah, luar biasa. Terus selanjutnya Bu Evrila ini yang paling cantik sendiri, ini waka kurikulumnya Trenggalek SMK 1 Bu. Oh, alhamdulillah. Ya. Pak Yusuf ini waka humasnya teman kita sebelah 12 Malang Bu, begitu. Oh iya. Tadi Bu Lili. Ya, tadi sempat hadir Pak Arif dari Bangka Belitung. Alhamdulillah teman-teman kita se-Indonesia bisa kumpul di sini, Bu, meskipun tidak diwadahi dengan yang resmi-resmi begitu. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya terima kasih yang luar biasa karena memang ini sebenarnya proyek pribadi saya terkait dengan model harus lulus untuk S2, harus memberikan fokus group discussion. Daripada saya lulus hanya lulusan begitu, saya kembangkan dengan membuat buku, Ibu. Insya Allah
mohon maaf sekali lagi paparan saya tidak akan saya share dulu karena memang inti dari buku saya ini adalah di sini. Nanti saya kirim saja bukunya sambil nunggu revisi satu kanan kiri, sambil kalau bisa memang saya akan minta tanda tangannya Pak Wikan kalau memang jodoh gitu Bu nggih. Nanti kami akan berikan kepada teman-teman sekalian detail dari bagaimana sih melaksanakan kegiatan kelas industri itu, mulai dari seleksi siswa sampai nanti bekerjanya di mana, saya akan kupas detail dengan beserta contoh-contohnya begitu Bu nih, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi memang ini yang menjadi dasar saya secara pribadi untuk nantinya, karena memang sudah disampaikan SMK Singosari memang sudah banyak sekali terkait dengan model kerjasamanya, baik yang kompetensi base atau kompetensi base training. Kalau kompetensi base itu dilaksanakan mulai kelas 1 itu diwakili oleh Inka, Komatsu, dan Trakindo. Saya terima kasih atas kerjasamanya. Terus untuk yang khusus pendekatan kompetensi base training yang dimulai dari kelas 2 itu dengan BUMA. Nah, inilah yang menjadi dasar pembeda terkait dengan proses-proses kegiatan yang selama ini nanti yang dirindukan di beberapa sekolah, 15.000 sekolah se-Indonesia itu. Terus yang kedua, prosesnya ini harapan, saya lompati saja, tentang harapan kami, tentang sosialisasi isi buku panduan buku kelas industri ini. Yang kedua adalah gambaran keterterapan di masing-masing sekolah. Apakah kategori mudah, sedang, bahkan sulit. Ini yang menjadi diskusi nantinya, bahwa apa titik kesulitannya untuk menyelenggarakan kelas industri, apakah dari industrinya, apakah dari SDM-nya, apakah dari sarana prasarananya, atau dari yang lain-lain. Nanti kita akan bedah seperti itu. Terus yang menjadi dasar bahwa banyak yang menyebutkan bahwa yang namanya SMK itu penyumbang, istilahnya penyumbang kemiskinan ya, karena memang tidak bekerja. Itu memang di data tahun 2017 itu memang luar biasa, atau 18 dari BPS itu luar biasa. Tugas kita lah inilah yang menjadi dasar bahwa kawin massal atau link and match dengan industri itu mutlak harus dilakukan. Yang selanjutnya adalah ternyata memang dari tenaga kerja itu salah satu SMK itu memang di porsi pie yang tinggi untuk distribusi terkait dengan tenaga kerja. Yang inilah yang menjadi garapan kita, bahwa sekolah itu produsen SDM. Sekolah itu produsen tenaga kerja yang terampil, berbudi, dan berpengetahuan luas. Saya kira ini yang menjadi dasar kita. Itu yang menjadi improvisasi mengapa ide ini muncul untuk kita berbondong-bondong, bergandengan tangan. Kebetulan saya sampaikan Bu, untuk Mas Justus ini ketemu saya secara pribadi itu tahun 2018 merancang kelas industri, bahkan yang pertama kali didatangi itu di Singosari dan di SMK Warga, dan menjadi pilot project untuk sekolah-sekolah yang lain seperti itu. Yang kedua adalah landasan hukumnya, saya kira dibaca saja, tidak perlu saya sambutkan karena memang ini sudah terstandar begitu ya. Terus yang selanjutnya adalah tujuan penyelenggaraan, membuat bangunan kerjasama mulai dari industri sampai nantinya anak yang diseleksi kelas industri ini menjadi tenaga kerjanya seorang industri tersebut. Ini yang dialami mulai sekarang, yang saya tampakkan itu mulai dari Trakindo sampai mulai yang baru-baru ini adalah yang di BUMA. Ini luar biasa, nanti akan saya kupas satu-satu. Yang kedua adalah apa saja persiapannya tentang kendaraan industri. Bu Sri tadi menyampaikan bahwa untuk MOU itu mungkin mudah untuk satu perusahaan, tapi untuk menjalankan beberapa item yang saya sebutkan di sini adalah ada minimal ada 127, seleksi siswa, standarisasi sarana, sinkronisasi kurikulum, OJT siswa, magang guru, guru tamu, dan yang terakhir adalah uji kompetensi. Bahkan yang 8 itu sebenarnya ada, tapi recruitment tidak saya sebutkan karena memang itu agak berat untuk beberapa industri itu. Tapi sebenarnya untuk menuju 7 saja, 7 tingkatan ini luar biasa agak susah. Dasarnya apa? Hubungan baik sebenarnya antara kita secara personal dengan suatu industri tersebut, hingga dimaktupi dengan model
MOU yang sudah dilakukan. Bapak Ibu sekalian, kami tentang seleksi industri ini diawali dengan seleksi siswa. Jenengan bayangkan di gambar ini adalah ini ada 400 anak kurang lebih untuk berebut menjadi 30 anak terbaik di Bumaklas. Kalau yang ini adalah di Inka. Prosesnya bagaimana? Proses tetap dilaksanakan seperti biasa dengan menggunakan seleksi yang ada di provinsi, misalkan PPDB online itu. Namun setelah proses itu ada kegiatan lain. Ada tes tambahan terkait dengan psikotes, tes potensi akademik, terakhir wawancara, bahkan ada satu perusahaan itu ada tes keterampilan namanya Tinken. Jadi ada satu perusahaan di kami untuk seleksi kelas industri saja itu butuh seminggu untuk menjadikan anak menjadi kelas industri. Kalau misalkan yang Buma itu 1-2 hari sudah cukup untuk menjadi seleksi itu. Kalau di Inka hanya 1 hari cukup karena yang dites adalah psikotes dan teknik tes potensi akademik. Ini yang menjadi pembeda masing-masing industri. Untuk selanjutnya adalah dasar apa tentang penyusunan model kurikulum. Ini yang menjadi saya nyun sewu Bu Sri, karena Bu Sri sangat lihai di kurikulum. Aduh, agak turun ya. Tentang SKKNI, gabungan SKKNI dan KIKD. Sebenarnya ngomong kejujuran, KIKD yang dimiliki hari ini adalah terlalu tinggi daripada SKKNI. Sebagai contoh misalkan, SKKNI di teknik pengelasan itu posisi 3G itu sudah cukup. Namun untuk KIKD itu sampai 6G. Artinya apa? Hal yang harusnya dipelajari pasca SMK itu dipaksakan untuk dipelajari di SMK. Itu untuk kemampuan KI dan KD. Padahal untuk keinginan industri hanya pada proses SKK ini saja. Artinya 3G sudah cukup. Seperti itu yang menjadi salah satu contohnya. Yang selanjutnya adalah hasil dari sinkronisasi itu ada yang berbentuk modul seperti ini modulnya, contoh modulnya Prakindo, yang satunya ini adalah modul dari Komatsu. Ada lagi yang bentuknya SAP. Kalau kita ngomong SAP adalah standar operasional satuan ajar, apa ya lupa saya. Intinya adalah tentang proses pembelajaran. Kalau di sekolah, saya kemarin di satu perusahaan itu, saya diberikan SAP-nya, itu kayak model skenario pembelajaran, tentang silabus lah bahasa kita. Itu yang menjadi harusnya memang saya sangat sepakat dengan apa yang dilakukan beberapa perusahaan tentang penyusunan SAP, tidak terlalu ribet, tidak tergantung dengan ABCD, ada yang penting ada tematiknya, ada keterampilannya, ada kemampuan sikapnya, dan yang terakhir proses penilaiannya bagaimana. Ini yang luar biasa. Dan penilaian yang ada di sini adalah penilaian konkret, artinya apa yang dilakukan itu yang dinilai. Bagaimana model pembelajarannya? Contoh seperti ini. Model pembelajaran yang disampaikan tentang model pembelajaran ada 4 itu plus teaching factory semua dilakukan. Semua dilaksanakan. Bahkan yang terakhir yang sudah disampaikan Pak Justu tadi, model pengembangan Buma Smart itu hanya dalam satu ponsel saja bisa melaksanakan seleksi siswa, pembelajaran, evaluasi, PKL, bahkan sampai uji kompetensi. Semua materi ada di Buma School, termasuk yang di Trakindo. Semua materi ada di model DISIS namanya. Di tempat yang lain juga seperti itu. Harapan kami adalah sudah tidak menggunakan buku, sudah tidak menggunakan sudah tidak menggunakan kertas, maksud saya. Semua anak tinggal melaksanakan hal ini. Karena apa? Anak itu kan selalu megang HP. Dan cenderung tidak belajar di sana, tapi menggunakan mainan atau apapun. Dengan media ini bisa belajar sambil bermain. Saya kira itu yang menjadi pembeda hari ini. Contoh ini dilakukan adalah kuliah tamu. Kuliah tamu yang saya sampaikan adalah ini yang dari beliau ini ex-direktur dari Komatsu yang menjadi silver expert sekarang. Terus yang di sini adalah kegiatan Mitsubishi ya. Yang sebelah ini dari Inka, yang ini dari Trakindo. Ini contoh-contoh saja tentang kuliah tamu, bahwa ilmu-ilmu yang tidak dapat di textbook ini disampaikan lebih jelas dengan pengalaman pekerjaan, pengalaman experience di perusahaan itu langsung ke anak direct seperti itu. Yang selanjutnya adalah tentang kegiatan sama mungkin dengan teman-teman yang lain, ada proses
pembiasaan terkait budaya industri, ada senam kargi, ini ada bela negara, terus ini penyampaian yang namanya K3LH. Yang selanjutnya, kriteria apa saja yang menjadi standar? Standarisasi yang disampaikan Buma tadi adalah pemberian standar terkait dengan alat dan bahan. Kami diberikan, entah ini diberikan atau dipinjamkan, yang jelas kami mempunyai traktor yang disumbang oleh Buma. Ini adalah proses pemberian dari Komatsu, ini dari AHM Honda. Dan semuanya insya Allah gratis. Yang selanjutnya adalah melalui apa? Pengembangan kompetensi gurunya. Macam-macam Ibu. Yang pertama adalah tentang pelatihan dan magang. Ini yang magang di Inka, ini yang magang di PAL, ini yang kami kirimkan kemarin melalui Pak Justus dan teman-temannya ke mana ya? Adaro kalau nggak salah. Ini geomatika. Dan ini contoh model visitornya seperti itu. Jadi ribetnya luar biasa karena memang safety-nya harus diutamakan. Inilah hal-hal ketika yang dilakukan memang ribet tapi luar biasa advantage-nya atau keuntungan yang dimiliki sekolah tersebut. Dan juga yang penting juga bisa dibuat branding hari ini. Bagaimana alur pendekat pelaksanaan PKL? Hal-hal yang membedakan adalah ini salah satu contoh saja, alur pengajuan prakerin yang ada di Inka ada proses 3 bulanan yang merupakan satu bentuk proses yang bergantian antara sekolah dengan industri. Kalau PKL saya kira tidak ada yang beda dengan teman-teman yang lain, cuma yang membedakan di kelas industri ini harus dikejar yang namanya kompetensinya. Apalagi yang di Buma ada satu skill skill yang harus dikejar untuk memenuhi yang lain untuk yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah kompetensi disiapkan dengan uji kompetensi. Ini yang dilakukan di terakhir di Buma itu uji kompetensinya karena memang tidak melaksanakan kegiatan dengan offline, ini digunakan online uji kompetensi. Artinya apa? Asesornya tetap berada di Jakarta, anaknya di Malang, tetap bisa merasakan proses-proses kegiatan uji kompetensi dan akhirnya juga mendapatkan standarisasi kompetensi di P1 dan di BNSP itu. Yang selanjutnya adalah bagaimana memenuhi SKL-nya. Ini contoh Bu, contoh saja. Contoh saja yang di Buma itu ada soft kompetensinya, teknik kompetensi dan OJT. Kalau tidak dilaksanakan, tidak melaksanakan lanjutannya. Dan insya Allah ini penilaiannya hitam putih gitu ya. Ketika bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak itu intinya. Ini yang menjadi istilahnya pelaksanaan kegiatan kelas industri itu bersifat jujur dalam prosesnya. Terakhir, evaluasi asesmen. Evaluasi asesmen ini berlaku untuk institusi. Mulai dihitung tenaga kerjanya bagaimana, standarisasi, misalkan guru dengan kualifikasi sesuai jurusan ada poin-poinnya, peserta didik ada poin, ada sarana prasarana di poin. Dan ini dilakukan tiap tahun. Jika ternyata nilainya turun, akan menjadi evaluasi tersendiri. Bahkan misalkan di Trakindo itu ada bintangnya, kayak hotel begitu. Sekarang bintang 3. Langsung Pak Doni saja. Oke. Untuk diskusi durasinya 45 menit, kurang lebih, bisa lebih. Oke. Untuk pemandunya langsung Pak Doni saja. Monggo Bapak Ibu peserta bisa langsung menanggapi atau mengajukan pertanyaan kepada Pak Doni. Mungkin juga tadi ke Pak Justus, tapi boleh, ya? Kelihatannya belum bergabung kembali lagi. Iya. Jadi monggo Bapak Ibu bisa langsung menanggapi ke Pak, menyampaikan masih menyiapkan tanggapan ini Pak Doni. Monggo Bu kalau menanggapi. Iya, kalau yang saya lihat ya mulai dari, karena ini kan tujuannya nanti dibukukan ya Mas Doni ya. Iya Bu. Siap. Ya. Tentu harapannya karena ini adalah nanti panduan untuk industri gitu ya, panduan di mana orang baca itu lebih lebih solutif gitu ya. Jadi bahasa paparannya tadi saya senang banget sih karena banyak gambar gitu kan, kecenderungan orang lihatnya kalau dikemasnya buku dalam bentuk banyak gambar tentunya ini lebih menarik itu. Di awal-awal tentu di outline gitu ya Mas ya, di outline itu pengen saya itu ketika saya baca buku kaitannya dengan
kerjasama dengan industri itu apa ya, dengan bahasa yang sederhana dan bahasa yang orang lain yang awam itu mudah untuk memahami. Kemudian kalau dari coba Mas, jenengan saya pengen tahu di pertanyaan tadi loh Mas, saya bisa di-slide-kan ya. Di-slide-kan, mungkin di share screen lagi. Saya kepingin tahu yang di awal-awal tuh loh Mas. Di awal-awal tujuannya panduan buku itu Mas Doni arahnya itu kemana? Saya belum ya. Apakah dengan tujuan membuat buku modul untuk industri ini sekolah target sasarannya itu ke mana itu saya masih belum. Jadi apakah itu nanti orang yang membaca ya di depan sekali Mas. Saya pengen tahu banget itu saya ketika buka bukunya Mas Doni itu. Ini mungkin Bu ya. Bukan, ini Bu ya. Nah, sip. Ini dulu. Sosialisasi isi buku panduan kelas tadi Mas, di depan tadi udah. Slide 7 Pak Doni. Ini pertanyaan landasan. Nah, ini. Karena gini, saya berharap ini nanti kan bisa dijadikan buku yang apa ya, yang mudah dipahami, buku yang bahkan mungkin ketika menyenengan itu meluncurkan buku ini, sekolah-sekolah itu pengen beli gitu ya Mas, pengen punya gitu. Nah, kenapa? Karena ketika tadi yang mana tadi itu Mas Doni? Yang mana? Slide 4 Pak Doni, slide 4 Pak Doni. Ini. Yang sebelumnya. Nah, ini kan Mas kan FGD-nya kan untuk sosialisasi. Nah, ini kaitannya nanti juga dengan pengennya bukunya kayak gitu juga gitu. Karena saya belum ini di tadi Mas, yang cuma 2 tok itu Mas Doni. Oh ini. Lagi. Ini Bu, yang 2. Nah ini aja ini. Ini Pak Doni. Ini ya. Kan sosialisasi isi buku panduan kelas industri. Ya. Nah, fokusnya Mas itu pangsa pasarnya yang membaca kan tentunya sekolah-sekolah SMK yang harapannya nanti dengan membaca bukunya Mas Doni tentang panduan kelas industri itu ya seperti ini loh, kelas industri yang benar itu. Langkah-langkahnya seperti ini, kemudian nah itu saya pengen tanggapannya Mas Doni gimana. Jadi orang tuh lihat itu ini buku panduan yang solutif gitu ya, yang memberikan solusi, bukan yang ini apa sih beda kelebihannya bukunya Mas Doni dengan buku-buku panduan yang lain. Itu kan tentu saya pengennya aku mau ini loh lebih simple, enak gitu ya. Itu Mas. Ini mungkin saran ya Mas Doni ya. Betul. Ini kan intisari saja Bu ya terkait dengan proses buku saya. Buku saya ini sudah ada, kalau dikumpulkan sudah 200 lembar Bu. A5. A5 itu 200 lembar, kalau A4 sekitar masih 90-an, itu nanti akan saya ceritakan detail, Bu. Contoh misalkan, bagaimana sih melaksanakan terkait dengan seleksi industri. Contoh misalkan, 1 langkahnya adalah mengundang industri. Terus yang kedua, di email kan misalkan, contoh saja. Di email setelah itu mendapatkan proses itu, terus bagaimana penyiapan soalnya, psikotesnya, dan yang lain-lain, termasuk penyelenggaraan, evaluasinya bagaimana. Nah itu nanti saya akan terjemahkan Bu, dengan model perusahaan yang beda-beda, dengan versus kompetensi yang beda-beda, gitu Bu. Jadi di kami itu, di Singosari itu kan ada tahapan, contoh misalkan, seleksinya untuk menjadi koop di Trakindo itu butuh 5 hari. Yang diseleksi apa? 1 adalah nilai. Yang kedua adalah tes kesehatan. Naik lagi. Yang ketiga adalah wawancara. Maaf. Yang di tengah-tengah itu ada psikotes dan potensi akademik. Setelah lolos nanti di wawancara di akhir. Dan yang terakhir adalah tes keterampilan. Itu untuk yang di Trakindo. Tapi untuk kelas di pengelasan cukup 2 saja. Tesnya psikologi, psikotes dan wawancara misalkan. Tinggal bagaimana kemampuan sekolah itu milih yang mana. Paket yang rumit, paket yang sederhana, atau paket yang ringan. Itu nanti saya terjemahkan Bu dengan tulisan yang menjelentah ini. Nyun sewu memang tidak saya slide-kan di sini. Kalau saya slide-kan di sini nanti tidak surprise lagi Bu begitu. Makanya inti-inti saja yang saya tulis di sini.
Oke. Itu Bu yang sudah nangkap Bu Sri Rahayu seperti itu. Istilahnya apa ya? Kalau misalkan Kerasakti itu menuju ke barat itu membawa kitab suci, Bu. Lah kitab sucinya lah ini, itu loh maksud saya gitu. Itu yang betul itu. Itu yang menjadi panduannya bagaimana? Itu yang ngomong tentang seleksi misalkan. Nah, tentang magang guru bagaimana? Nah, itu kami akan lanjutkan, Bu. Nanti yang lebih banyak itu tentang model pembelajarannya. Karena memang ada yang kompetensi base, ada yang kompetensi base training. Itu yang kami akan bedakan nanti di situ. Hingga menggunakan model sampai 4 itu, discovery, sampai terakhir ke apa namanya, ke teaching factory, bahkan di BUMA itu beda lagi. Inquiry. Itu kan yang reguler. Di BUMA itu ada lagi Bu pembelajarannya, yang namanya CBET sama PBET. Nah, CBET itu adalah kompetensi based training yang saya jelaskan di sini. Nanti saya jelaskan lagi yang namanya PBET, product based learning. Jadi membuat pesanan order barang dan jasa yang dimintai perusahaan langsung, begitu. Itu detailnya begitu, Bu. Nyun sewu memang saya tidak detailkan di sini, eman nanti kalau saya detailkan. Begitu, Bu, intinya. Oke, Mas. Nggih, monggo kalau ada yang masukan yang lain, terima kasih Bu, luar biasa. Sama-sama Mas Doni, semangat. Nggih. Monggo yang lain memberikan apa ya, urun tembuknya. Nggih. Mas Yusuf, monggo. Mas Yusuf ini ternyata di SMK 12 ini luar biasa, Bu. Ada Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf. Ya. Sekarang dulu di Waka Kurikulum, sekarang menjadi Humas. Ternyata di SMK 12 juga hampir sama dengan Singosari. Ada yang kerjasama dengan AHM, ada yang dengan apa namanya Daihatsu, dan yang terakhir itu dengan Telkom Bu kayaknya. Saya lihat apa namanya model kerjasama juga mirip-mirip dengan Singosari. Itu sudah lebih bagus. Monggo yang lain silakan Mas Heri. Mas Heri juga saya pernah diskusi, luar biasa sekolahnya. Tinggal masalahnya begini Bu, orang luar biasa, ya nyun sewu saja. Di Singosari itu mungkin katakanlah luar bahasa gitu ya, tapi satu pun belum ada yang menulis. Itu yang kelemahan kami. Makanya kami mencoba ya, untuk. Benar. Ini saya apresiasi Mas Doni. Saya itu buat 98 halaman itu kelenger ya sudahan. Dengan 200 halaman. Luar biasa ini. Saya akan detail Bu. Termasuk uji kompetensinya, ada uji kompetensi offline dan ada uji kompetensi online. Ini saya akan jelaskan di situ. Boleh nanggapi ini saya? Boleh lah, Wes. Enggak apa-apa, Wes. Enggak boleh. Boleh, silakan. Sambil menunggu Bapak-bapak yang lain. Boleh. Tadi salah satu tujuannya adalah gambaran keterterapan Pak Doni ya. Di salah satu tujuan kelas industri atau FGD ini kan buku produk dari Pak Doni, gambaran keterterapan, ada kan mudah, sulit, mudah, sedang, sulit Pak Doni ya. Itu kalau saya membayangkan di tempat saya itu sulit Pak Doni. Jadi kalau dari paparan Pak Doni tadi, terus saya gambarkan, saya terapkan di tempat saya, itu sulit Pak Doni. Nah, sulitnya di mana? Ya SDM-nya, ya sarprasnya, ya kurikulumnya. Karena tadi kan di paparannya Pak Doni kan ya memang intinya saja ya, belum tergambar. Jadi ibarat kami gambaran itu jangankan keterterapan ya, gambaran konsep dari kelas industri dari paparan itu kalau saya belum mendapatkan gambaran lengkap. Ya, karena memang sengaja Pak Doni ya, buat surprise ya. Jadi untuk kami sekarang ini menanggapi itu jujur aja saya pribadi masih bingung. Jadi kalau tadi ada pilihan mudah, sedang, sulit, nah, pilihan atau tangkapan yang masih saya tangkap adalah sulit untuk saya terapkan di tempat saya Pak Doni. Gitu Bu, tanggapannya Pak Doni.
Nggih, betul. Jadi memang wajahnya juga pun masih pakai masker, jadi tidak kelihatan ya untuk di gambaran buku kami. Tapi yang jelas begini, jadi ada step-step ya, step-step terkait dengan model kerjasama, Mas, sebenarnya. Yang saya bilang sulit, mudah, rumit itu adalah gradasi ya, gradasi sekolah itu kemampuannya di mana. Yang paling sederhana misalkan kerjasama industri paling sederhana di sekolah itu kan dengan menggunakan PKL kan gitu. Paling sederhana begitu. Nah, terus bagaimana PKL ini bisa berkembang? Ya harus ada tambahan dong. Misalkan contoh tentang pengembangan kurikulumnya. Nah, kita lihat kan kita bedah di situ. Memang nyun sewu kalau memang saya tidak ahli membuat trial film ya. Kalau trial film itu kan sudah bisa menggambarkan gitu ya. Mungkin begitu maksudnya Mas Dwi. Saya belum bisa menggambarkan trial trial dengan 1 menit itu bisa bisa mewakili durasi film 2 jam kan begitu. Ternyata memang maksud saya nanti di buku saya ini ada yang namanya tingkatan-tingkatan pola kerjasama, Pak. Artinya misalkan sekolah yang tidak bekerja sama sekalipun bisa melaksanakan itu. Lah, yang di level 1 misalnya. Ada yang di level 2. Kalau ingin tambah lagi ada yang level 3. Makanya bentuk kerjasama itu kan yang paling bagus itu kan sampai 8 level itu ya. 8 level itu mulai seleksi siswanya sampai terakhir siswa itu bekerja di tempat itu. Itu yang paling ideal. Itu versi yang paling ideal 100%. Tapi apakah sekolah itu bisa melaksanakan 8 sampai 8 itu? Ya tentunya kan macam-macam. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 begitu. Nah, intinya yang diperbaiki dulu adalah memang model aturannya. Aturan ini mengimbas macam-macam, mulai dari sumber dayanya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kan begitu. Kami nyun sewu, kami dengan menggunakan psikotes sekolah, psikotes untuk siswa baru itu yang punyanya toolnya Trakindo, punyanya toolnya di Inka, itu sudah membedakan latar belakang anak. Ternyata anak setelah lulus tes di psikotes itu terpetakan, Mas, tingkat kerumitannya anaknya. Anak pinter tidak selalu di nomor 1 karena unsur yang lain ternyata. Sing males macam-macam itu. Itu kami bisa petakan di awal untuk proses petanisasi terkait dengan proses pembelajarannya bagaimana. Itu yang advantage-nya. Kalau misalkan nyun sewu hanya mengandalkan seleksi yang punyanya PPDB online, tidak bisa menggambarkan. Karena memang yang ada di situ hanya waktu dulu hanya, apalagi belum ada UN, apalagi yang UN itu dihapus, itu sudah tidak menggambarkan sama sekali tingkat kerumitan anak, keberagaman anak itu. Saya kira itu yang menjadi gambaran sedikit terkait dengan seleksi. Terus yang kedua adalah model pengembangan kurikulum, terutama yang sempat diskusi dengan Mas Dwi itu. Mas Dwi ketika ke Singosari misalkan, lihat buku satunya, tidak akan menggambarkan itu. Tidak akan menggambarkan itu, tapi di poin-poin di bawahnya itu pasti akan menggambarkan keragaman proses pengelolaan kelas industrinya itu. Itu yang menjadi ciri pembedanya di situ, Pak Dani. Ciri khas dari sekolah, dari SMK Singosari itu di turunannya itu tidak terekam di buku 1. Tidak. Saya kira kok hampir semua begitu ya, apalagi sekolah swasta yang racikan bumbunya itu tidak akan disampaikan ke orang banyak kan begitu. Istilahnya itu yang menjadi, tapi yang jelas kami untuk langkah-langkah membuat sekolah industri itu bagaimana, cara mengatasinya bagaimana, itu kami akan rekam di buku itu. Itu Mas Dwi. Pak Dani, ini terkait persepsi ya, terutama saya. Tadi Bu Sri kan sempat menyampaikan nikah massal SMK dengan industri. Persepsi yang terbentuk di saya itu sulit. Bagaimana atau adakah trik-trik atau tip dari Pak Doni atau mungkin itu terekam di buku Pak Doni apa enggak? Proses pendekatan dengan industri agar industri itu mau sampai seperti Bu Ma tadi menghibahkan sarprasnya
Iya, miliaran itu. diberikan. Iya, itu miliaran kan itu alat berat ya. Itu sampai mau rela memberikan ke sekolah. Itu bagaimana Pak Doni? Iya, memang saya terus terang benar, saya juga setuju itu. Oke, ini masukan luar biasa. Karena memang saya belum terpikir untuk masukkan tips itu. Nanti akan saya masukkan tips khusus ya. Memang yang pertama branding sekolah itu penting, Pak. Yang pertama, namanya Adidas dengan Nike itu meskipun modelnya bagaimana tetap akan mahal kan begitu. Artinya branding sekolah itu silakan dibangun karena memang itu yang dibangun dulu sebenarnya. Terus terang saja, Buma ikut kami itu ya karena nama besar kami bukan nama yang lain kan begitu. Itu awal. Terus yang kedua setelah masuk biasanya cantik dulu lah. Kalau mendekati perempuan kan harus cantik dulu. Tapi ternyata setelah cantik ternyata enggak bisa ngomong apa-apa kan akan keluar lagi kan begitu. Lah sarananya yang kedua adalah sarana pendukung. Sarana pendukung itu adalah saya kira kalau sarana enggak begitulah. Yang penting perusahaan itu bisa ngobrol dengan enak sebenarnya. Mohon maaf. Saya dengan Mas Justus itu ngobrolnya bukan dengan kayak model apa namanya, bukan kayak model sama-sama punya institusi, enggak. Ya kayak konco biasa itu yang penting. Karena tidak semuanya sekolah itu punya PIC atau purchase in apa itu? PIC personal in charge yang bagus. Biasanya orang-orang itu kan kayak model pegawai swasta di pabrikan. Kalau jamnya sekian saya sudah tidak melayani, itu kesalahan besar untuk proses apa namanya untuk kegiatan yang ada di personal in charge dengan perusahaan. Karena perusahaan itu sebenarnya bukan pada institusinya, bukan misalkan saya sebagai dulu sebagai wakil kurikulum misalkan, itu bukan ke kurikulumnya, tapi kepada personalnya. Bahkan kemarin dipindah-pindah tempat juga tetap akan personal in charge itu penting. Terus pelayanan prima itu tidak tergantung waktu dan waktu dan tempat. Kalau misalkan contoh ini, baru-baru hari ini, 2 hari ini saya diminta Bu Sri, Pak Doni, lulusan Anda itu ada nggak yang sudah sertifikasi BNSP? Belum, Pak. Loh, gimana sih? Saya butuh orang mau saya kirim ke Jepang, bilang begitu, Bu. Berapa hari, Pak? Ya besok lah begitu. Besok paling lama besok lah. Kalau tidak bisa memenuhi kriteria itu ya lewat, Pak. Itulah yang saya maknai bahwa bekerja tentang industri itu tidak mengenal batas waktu karena melekat pada personal. Itu Bu, real begitu. Yang terakhir, telepon lagi dari Komarsi. Pak Doni, yang lulusannya sampean itu yang sudah bekerja berapa? Yang sudah kuliah berapa? Yang masih nganggur berapa? Pusing kan Bu kalau tidak punya data. Lah, cari yang namanya, iya kan? Mas Dwi mungkin sekarang di BKK saya tanya begitu. Mas Dwi, yang TPM, yang TKR itu yang kerja berapa Mas Dwi? Nah, kalau tidak punya data seperti itu, data yang siap saji kan susah. Apalagi di-delay sampai 2-3 hari. 2-3 hari. Ya selesai dimasukin orang lain kan begitu. Ya lari. Nah, itu yang menjadi insya Allah saya nulisnya bagaimana ya nanti ya di tipsnya itu. Itu memang. Nah itu ya mohon dimasukkan Pak Doni di bukunya nanti itu biar terasa mudah nanti kalau buku. Tips-tips seperti itu saya akan dengan bahasa dengan bahasa oral ini saya terjemahkan dengan bahasa tulisan. Sangat luar biasa. Bahasa khasnya Pak Doni itu akan dalam buku itu. Itu biasanya gitu itu dimasukkan di mana ya Mas Doni ya? Apa Bu? Biasanya kalau nulis buku, nulis trik dan strategi strategi, Bu. Kalau kerjasama dengan industri itu biasanya di mana ya Mas ya? Saya ada bab sendiri di bab 3. Ini soalnya saya juga karena ini kenapa saya tanya ini karena saya juga sedang proses penyelesaian buku kan. Nah, kaitannya juga dengan industri itu namanya bagaimana membuat trik dan strategi pengelolaan COE ya, pengelolaan sekolah yang berbasis pusat keunggulan. Nah, cuman saya bingung masukkan trik dan strategi itu di bagian mana ya, yang kira-kira orang itu jadi solutif gitu loh Mas, buku itu. Saya ada tempat ini sendiri. Jadi curcol ya. Enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa teman-teman yang lain enggak masalah. Yang penting ilmu ini
gini Mas, Bu, di buku saya itu ada di bab 3, itu namanya strategi pengelolaan kelas industri. Itu ada judul tersendiri di situ. Itu yang akan saya masukkan di situ, strateginya bagaimana, secara normatif bagaimana, secara politis bagaimana. Ini kan politis tadi yang saya sampaikan ini, bukan normatif lagi itu. Iya, bukan normatif ya. Ya, secara normatif begini, secara aplikatif begini. Nah, biar ada pembeda Pak Doni. Ya, saya enggak ngomong politis ya. Apa namanya? Implementatifnya bagaimana? Luar biasa Pak Dwi, ini memang di tengah-tengah seperti ini kadang muncul ide gitu, Bu. Terus ada lagi Pak Doni, ada lagi. Ini mumpung kepala ini ada isinya Pak Dikan. Di situ ada sekolah, ada pemerintah daerah, ada pihak orang tua dan sebagainya. Viva Jadi, dengan menyaksikan MOU 300 sekolah dengan Mas Pion. Nah, itu kan tentu itu nggak mudah itu kalau tidak menggunakan regulasi politis untuk daerah, bahwa daerah itu ya support gitu. Jangan hanya ternyata di direktorat mengharapkan atau membuat program yang namanya program nikah massal. Tapi kalau tidak didukung oleh daerah, tidak didukung oleh regulasi daerah, bahkan daerah sendiri juga memberikan memberikan dampak langsung. Contoh kalau misalnya seperti Pak Ali Markus yang punya Mas Pion langsung terjun, kemudian mau tanda tangan untuk disaksikan Bukovifah. Nah, ini kan bentuk bahwa sebenarnya regulasi, sebenarnya daerah itu bisa bertindak dengan adanya campur tangan itu Pemda ya. Iya benar. Jadi contoh misalnya gini, kalau sudah Bukovifah aja turun tangan, maksud iya Pemda nggak mendukung kan gitu. Betul. Karena memang benar yang sampaikan tuh tadi benar bahwa nggak semudah itu menggandeng industri yang benar-benar nikah massal itu kan sampai dengan rekrutmen seperti yang Buma tadi itu nikah beneran itu nikah beneran. Nah di sini yang diharapkan Pak Wikan itu nikah massal bukan hanya dengan Buma aja, tapi dengan yang lain, dengan Komatsu, dengan yang lain. Nah ini kan mungkin dengan sekelas Singosari nggak sulit, tapi ada beberapa sekolah yang gandeng satu aja. Ya dua lah. Gandeng dua itu oke. MOU ya benar ada MOU. Tapi ketika sudah harus menggunakan fasilitasnya industri, sudah pikir-pikir dulu. Maka ketika ada jadwal blok, kesulitannya di mana? Tidak semua industri itu mau direpoti dengan kita belajar di sana itu benar. Saya sependapat. Mumpung Mas Justus gabung lagi, saya tanya, Mas Justus. Halo Mas Justus. Pak Justus. Halo. Halo. Ada pertanyaan luar biasa. Sampean mewakili Buma itu, kok repot-repot gandeng SMK? Ngapain itu loh maksudnya? Nyun sewu Pak. Motivasinya apa Pak? Ya luar biasa. Ini kalau ngomong angka ya. Saya kemarin waktu FGD sama manajemennya itu 4 periode ini sudah menuju 20 M itu yang habis itu untuk kelas industrinya Buma itu yang belum terukur itu. Monggo Mas, ngapain Buma itu repot-repot kelas industri itu loh Mas? Monggo dijelaskan Mas. Oke, baik Bapak-bapak. Yang pertama mohon maaf ya, saya matikan video karena saya lagi join meeting juga di kantor. Kenapa Buma mau melaksanakan program kelas industri? Sebenarnya ada manfaatnya juga ya bagi industri hal-hal seperti ini ya. Yang pertama, manfaat dari industri ya. Yang pertama adalah image ya. Jadi yang paling penting dari industri itu image. Image dari satu industri dan perusahaan itu akan dinilai dari dampak industri itu terhadap masyarakat sekitarnya. Terhadap masyarakat yang ada di sekitar industri itu. Nah, kalau kita itu membangun kelas industri, tentunya
kita industri ya itu dalam tanda kutip mendapat image dan mendapat citra yang baik dari masyarakat. Oh, Buma buka kelas industri di 15 sekolah di Lampung, nah ini kan akan menjadi Buma ini dikenal sebagai satu perusahaan yang peduli terhadap pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, dari citra atau image tersebut, itu Buma akan bisa mendapatkan investasi ya dari investor-investor, akan menjadi nilai tambah ya bagi Buma ketika dia mempresentasikan untuk mempresentasikan perusahaannya kepada investor-investor. Oh, Buma ini enggak hanya sekedar perusahaan yang bekerja untuk mencari keuntungan, ya kan? Tetapi di lain itu dia punya dampak bagi sosial, ya kan? Jadi kalau pendidikan ini kan otomatis dekatnya dengan sosial kan. Nah, jadi dia punya dampak dengan sosial. Akhirnya investor ini akan tertarik. Oh, saya kalau menanamkan uang ke Buma itu uangnya itu selain diputar untuk usahanya untuk mendapat keuntungan, tapi juga untuk berdampak pada masyarakat yang ada di sekitar Buma itu. Kira-kira gampangannya seperti itulah ya menjelaskannya. Kalau dijelaskan secara detail angka-angka itu ada hitungannya Bapak Ibu ya. Jadi memang tadi dikatakan Pak Doni, kita ada angkanya sampai 20 miliar sampai per sekarang yang kita berikan untuk kelas industri. Di balik 20 miliar yang kita berikan ke kelas industri, ada angka yang jauh lebih tinggi dari itu yang bisa kita terima sebagai perusahaan karena nilai baik bagi masyarakat sekitar itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Pak Justus, boleh bertanya Pak? Menarik sekali. Mungkin suatu saat bisa ini ya Pak Justus bisa kolaborasi lagi dengan Mas Doni ya. Untuk ini ya Mas Doni ya. Dan saya mohon izin Mas Dwi, terima kasih. Bu, terima kasih Bu. Banyak. Sama-sama Bu. Ya untuk tidak bisa ikut kebersamaan. Terus semangat dan mudah-mudahan cepat selesai bukunya ya Mas Doni. Amin. Mohon doanya Bu. Ya, amin. Terima kasih. Saya mohon izin pamit live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, lanjut monggo. Oke, Pak Justus, di Buma apakah punya kriteria atau indikator sekolah-sekolah yang akan diajak kerjasama? Atau simpelnya kenapa kok milih Singosari Pak? Buma itu kenapa kok datang ke Singosari? Ada kriterianya enggak Pak? Baik, sebenarnya sudah kita ada sih persyaratan ya dalam penentuan sekolah mana yang bekerja sama dengan Buma. Tetapi di samping hal-hal yang pasti sama lah ya, pasti tentunya kita melihat citra dari sekolah tersebut, ya kan. Selain itu 15 sekolah ini semuanya punya nilai historikal sama Buma. Punya nilai historikal yang cukup lama lah ya. Mulai dari SMK 2 Mei Lampung sampai SMK N5 Sidrap, itu 15 sekolah itu punya nilai historikal dengan Buma dari lama. Pun ada limitnya, tapi tetap potensi bisa atau ada tidak, Pak ya. Tapi potensi untuk dikembangkan tetap ada kan Pak? Tetap ada. Ya. Soalnya di Jombang belum ada Pak. Ya. Mas Dwi, yang penting branding sekolah itu penting. Ya, penting membangun sekali. Yang kedua, kesiapan SDM-nya juga mempengaruhi SDM-nya itu. Mau tidak mau, yang agresif itu harus tetap sekolah, karena memang istilahnya ibu bapaknya begitu ya. Istilahnya ibunya itu sekolahnya, bapaknya itu perusahaan. Lek bapaknya itu kan otomatis punya uang dia kan.
ibunya yang membimbing, membina Iya. macam-macam itu. Ya istilahnya begitu kayaknya. Memang Yang mengolah. mengolah keuangan, mengolah anak itu biar enggak mokong, biar enggak nangisan, sembarang itu kan sekolah. Tapi untuk bagaimana cara berbisnis, cara bagaimana bertahan di dunia luar macam-macam itu adalah yang di perusahaan itu. Nggak, tips yang paling luar biasa memang branding sekolah itu penting, Mas. Yang kedua, tadi alumni itu sangat menentukan loh ya. Iya. Sangat menentukan, itu yang penting. Nanti saya akan tulis juga begitu. Oke, monggo mumpung ada. Ya, itu jadi Pak Yusuf. Pak Adi, monggo. Ini teman kita yang di Tabalong ini, orang Bandung yang menyeberang ke Tabalong itu. Halo Mas, Nandia sampai Mas. Oke, Halo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak. Ini salah satu penguasa Sorry, Pak. Kalimantan ini, Mohon maaf. di tambang Kalimantan. Mas, gini Mas. Apa kabar Bapak-bapak semua ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Siap. Saya sampaikan ke Mas Dwi, Mas, Pak Adi ini sekolahnya swasta, Oke. Mas. Bukan sekolah swasta. Mas Iya, Adi benar iya. ya? Halo, Iya. sekolah swasta. Ya, Tapi betul. kok Ya, bisa betul. Lah, kok bisa dengan Buma? Padahal di peta itu harus di zoom sekian banyak itu baru ketemu tempatnya dia. Gitu. Tanya saja tipsnya. Loh, enggak, ini real. Iya, Pak. Pak Adi, mohon cerita Pak Adi. Real. Mungkin nanti Jenengan- Oke. bisa tambahan. Baik, untuk Pak. gurunya Pak Joni. Ini sering saya bully nih. Soalnya Oke, kalau baik, Pak. tanya-tanya ke Mungkin- saya masalahnya. Aduh. Ya, yang pasti mungkin Pak ya, ini sekedar sharing aja. Bahwasanya yang pertama memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni, branding sekolah memang itu menjadi hal yang sangat berpengaruh mungkin Pak ya. Iya, iya, iya. Terus yang kedua mungkin ya dari sisi SDM kalau menurut saya pribadi modalnya optimis aja sih Pak. Artinya yakin bahwa kita itu bisa. Gitu, Bukan Pak, ya. berarti SDM itu susah lalu kitanya jadi kurang agresif, itu jangan juga. Karena jujur dari kenyataannya yang ada itu memang untuk SMKS Tabalong sendiri kalau pamor mungkin cukup Pak ya, tapi kalau dilirik untuk bekerja sama oleh Iduka ya atau oleh Dudi itu memang beberapa Dudi itu banyak mempertimbangkan segala macamnya lah. Iya. Ya, tapi bagi SMKS Tabalong sendiri menurut saya dengan adanya kelas industri ini ya mungkin mohon maaf Pak Justus ya, ini terobosannya Buma saya anggap terobosan yang sangat-sangat gila Pak. Artinya luar biasa, Luar biasa. untuk dunia pendidikan vokasi ya, khususnya mungkin dengan segala macam bentuknya yang sudah disupport oleh Buma ke 15 sekolah kalau tidak salah nambah 2 yaitu Cimahi sama Betul. Tenggarong. Yang PPT itu. Jadi 17 PPT. kalau nggak salah totalnya itu sebetulnya. Ya, itu jadi ada dibagi 2 versi, memang ada CBET sama PBET. Susah Pak kalau untuk dibicarakan karena terus terang apresiasi sekali ya untuk SMKS Tabalong bisa termasuk ke dalam salah satu sekolah pilihan untuk menjadi pesertanya kelas industri di PT Bukit Makmur, Pak. Iya, iya. Itu sangat sangat luar biasa lah, Pak. Karena memang kami juga memang ada kerjasama atau MOU dengan beberapa Dudi yang berada di Kabupaten Tabalong ya. Cuman ya sekali lagi mohon maaf Pak Justus nyon sewu, nggak ada yang segila Buma Pak, nggak ada yang seluar biasa Buma, nggak ada. Artinya seperti yang tadi Ibu Sri mungkin sampaikan, tidak semua Iduka mau direpotin Pak sama SMK. Iya betul Pak. Mungkin masukan saya mungkin Pak sama sekolahnya Bapak, yang Bapak-bapak yang lain, intinya optimis saja Pak modalnya, percaya diri aja kalaunya peserta didik kita itu insya Allah mampu bersaing ya Pak. Ya modalnya sih
ya yang saya pelajari dari beberapa mohon maaf ya alumni ya yang ada di Tabalong, terus beberapa wirausahawan di Tabalong, rata-rata mereka semua modalnya Pak optimis, atau mungkin bahasa anunya mungkin ya nekat lah gitu loh. Iya. Nah itu jadi percaya diri lah Pak. Ya mungkin saya sedikit mensupport untuk Bapak, mungkin itu aja. Dan apa salah satu kebanggaan kami memang untuk branding sekolah itu adalah memang kelas industri ini Pak. Sangat berpengaruh setelah ada kelas industri. Kerjasama dengan Buma dalam bentuk kelas industri, itu berpengaruh untuk ke pamornya sekolah. Otomatis peminat itu akan makin bertambah. Terbukti di tahun kemarin Pak melonjak setelah ada kelas industri yang biasanya kami cuma bisa menyerap sekitar 200 sampai 250, tapi tahun kemarin untuk yang PPDB 2019-2020 itu kami kewalahan Pak. Kami kewalahan karena memang rombel kami bukan rombel, kelasnya kami kurang gitu Pak, kelasnya, tapi peminatnya yang membludak. Iya, gara-gara ya itu tadi di depan gerbang sekolah kami itu tertancap pelangnya Buma kelas industri. Ya, mantap ya. mungkin itu. Jadi sekali lagi mungkin dengan adanya terobosan dari Pak Doni ya, terus terang ini saya kasarnya ini Pak Doni, saya sedikit meneteskan air liur ya, karena saya ngiri jadinya saya ini Pak. Ngiri loh saya, terus terang ngiri saya. Sampai kepikiran sampai ke situ makanya Pak? Nganan, mungkin nganan. Jangan ngiri, nganan. Nenganan mangan ya Pak. Apa sih ngiri apanya? Jadi mungkin ya ngiri lah sama terobosan sampai hari ini. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya itu loh Pak. Bikin iri ya, mudah-mudahan ke depannya bisa sharing-sharing lah kita masalah ini Pak, masalah buku panduan ini. Insya Allah jadi Pak. mungkin untuk Pak Dwi Pak, gambaran dari saya sekolah SMKS Tabalong, mungkin benar apa yang disampaikan Pak Doni itu tadi, kalau kita mau buka di Google Map harus di zoom betul-betul, zoom puluhan kali zoom baru 100 kali zoom. Ya, baru ketemu. Pak Justus mungkin sudah pernah main ke Tabalong, Pak. Karena kami ini memang kota persinggahan Pak Dwi. Jadi dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan ketemunya di kami. Iya, Pak. Gitu, makanya dengan adanya kerjasama antara sekolah kami dengan Buma, itu dari segala penjuru memang nyerang ke kami Pak, untuk peminat. Nah itu. Pak sedikit nambah sedikit. Yang dijual SMK jenengan itu apa Pak? Istilahnya untuk atau yang paling menonjol atau jadi pembeda dengan sekolah yang lain di sekitar tempat Bapak? Kompetensi keahlian Pak. Kompetensi keahlian di sekolah kami, khususnya untuk di Kabupaten Tabalong sendiri, itu yang jadi branding itu Pak, the one and only itu adalah teknik alat berat. Jadi itu ya, karena kalau apabila sudah kita berbicara teknik alat berat, itu otomatis korelasinya akan berkaitan dengan ke dunia industri Pak. Nah itu jadi itu mungkin yang jadi bukan mungkin ya, memang itulah yang menjadi yang menjadi inner beauty-nya SMKS Tabalong Pak. Mantap. Yang terakhir mungkin tambahan itu adalah teknik ketenaga listrikan, sama Pak, untuk untuk benua 6 mungkin ya, kalau tidak salah itu the one and only juga Pak untuk teknik ketenaga listrikannya. Kalau alat beratnya kita masih ada beberapa untuk di wilayah Kalimantan Selatan ya lumayan cukup lah untuk kompetitornya, sekolah-sekolah lain ada juga yang membuka itu teknik alat berat. Tapi untuk di Kabupaten Tabalong sendiri ya the one and only sekolah kami Pak. Sekolah dengan yang luar biasa. Mungkin itu. Terima kasih Pak Di. Ya, mungkin itu Pak Doni. Mungkin saya nyampaikan sukses untuk programnya ini, bukunya ini.
Amin, Oke, amin. nanti kalau perlu alamat dijapri aja ya di WA. Sebentar Mas Dwi, saya gambarkan terkait dengan Iya, iya. yang namanya Mas Adi ini dengan sekolahnya. Kalau ngomong terkenal pasti terkenalan Jombang lah. Di tempat apa namanya keterjangkauan juga Jombang yang menang lah. Semuanya sebenarnya menang di Jombang itu. Cuman satu yang tidak menang di Terus Jombang itu. Tidak ada jurusan yang apa, Pak? spesifik. Benar loh Mas Dwi. Jurusan yang spesifik ya Pak. Misalkan contoh di tempatnya apa namanya di tempatnya Tabalong itu kan the one and only katanya begitu. Lah, berarti kan pasti akan berbondong-bondong. Tapi ketika nanti di satu tempat atau satu jurusan itu jurusan banyak, misalkan ada PKR, ada PKJ, dan tidak ada kekhususan. Saya jurusan kira ini, jenuh lah. iya, saya kira perusahaan untuk masuk gitu ya agak susah kan begitu. Itu mungkin salah satu tips. Kalau mau gandeng perusahaan ya cari jurusan yang spesifik, yang itu unik itu. Nggak artinya kalau memang perlu diskusi lebih banyak nanti kita akan buatkanlah proses-proses seperti itu. Kami mencoba untuk itulah. Ya. Itu Mas Adi ya. Memang saya undang sampean untuk bicara yang versi melas-melas itu biar sampean. Oke, tak pikir cukup mungkin sukses ya. Lah untuk bukunya. Alhamdulillah, insya Allah saya akan kembangkan ini karena memang bagi kami ini terobosan. Mohon untuk bukunya Pak Doni. Ya. Istilah redaksi di buku itu tadi kalau bahasanya Bu Sri kan yang solutif Pak Doni ya. Mungkin lebih pakai bahasa yang ringan, bahasa yang jangan yang normatif. Biar Pak Doni ya tidak membosankan gitu loh membaca bukunya Pak Doni. Termasuk tip-tip tadi jadi dengan pendekatan personal incasnya itu loh. Itu kok perlu lebih durasinya di buku itu perlu ditambah Pak Doni. Jangan yang normatif. Ya. Nanti Ini Mas beda dengan yang lain. Betul. Iya. Kata untuk buku yang memang akan saya terbitkan, insya Allah ada ISBN-nya nanti. Itu bahasa-bahasa yang seperti ini, bahasa embongan saya ini, termasuk ngerjain Mas Adi, macam-macam gitu. Bahasanya itu, insya Allah begitu. Oke, wes terima kasih semuanya ya, Mas Justus, Mas Adi, Mas Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Oke, insya Allah ya. Pak Justus, terima kasih. Oke, sip, terima kasih semuanya. Oke. Pak Doni, terima kasih. Ya. Pamit.